Oke, balik lagi kita di Three Boy Channel. Cerita ojol. Ojol punya cerita. mainkan. Asik. Oke, Dan. Siang ini tamu kita adalah seorang apa ya? Bagi aku legend ya. Legend. Iya Bang ya. Boleh Bang aku sebut legend Bang ya. Kalau orang Jawa bilang kalau legen sama legend lain. Legen itu minuman apa? Dari kelapa. Dari kelapa ya. Oke, ini dia Bang Joko Pitoyo. Selamat siang Bang. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah baik. Semua gitu baik. Bang, agak dikit-dikit biar sehat, dengar suaranya. sehat, semua baik. Menjelang Ramadan insya Allah kita harus fit. Harus kuat Bang ya. Harus siap, kuat. Udah lama gak nampak ini Bang. Kemana selama ini Bang? Biasa masih di bumi Allah juga. Masih di bumi Allah ya. Masih tetap. Soalnya susah kali untuk jumpain abang nih gitu maksud aku. Kayak kawan-kawan juga cari channelnya juga payah gitu. Caranya yang salah. Kalau saya tuh. nggak pas, tembakonya nggak cocok sama. Jadi payah dia mesti Iya. Kita langsung boleh Bang. Silakan, Di cerita silakan. ojol punya cerita ini Bang. Siap. Kita bakal korek-korek dikit tentang masalah ojol Bang ya. Oke, kita mainkan. Nah, untuk tahap pembuka nih, izinkan kami bertanya. Siapa Joko Pitoyo? Atau di Facebooknya sih Joko Raden Bang ya? Ya. Boleh dijelaskan Bang? Ini profil ya, oke. Saya orang tua sebenarnya, bukan anak muda lagi nih. Bukan anak muda lagi. Saya lahir 21 Mei 68. Setengah abad sudah lebih ya. Setengah abad ya? Ya, bapak saya orang Solo, ibu saya orang Blasteran Itali. Saya lahir di Medan, tapi SMP saya sudah di Solo, SMA saya di Cokro Aminoto Madiun, kemudian saya sempat kuliah di Stiba di Malang, lalu saya stay di Bali 5 tahun, hampir 5 tahun. Kemudian sudah keliling dunia, akhirnya kembali ke kampung halaman di Medan. Sebelumnya banyak pekerjaan yang jelas, tapi saya nggak pernah kerja makan gaji di kantoran. Nggak pernah? Saya memang nggak pernah. Jiwa pengusaha nih geng. Iya, fight di jalan. Jadi udah bawa mobil segala macam, bawa bus, bawa bluebird, bawa semua sudah dijalani. Yang jelas cari makan sendiri. Tinggal masih tempatnya lama Bang? Saya tinggal di Jerman 15 Denai sekarang. Masih. Masih. Kalau aku lihat dari personalnya nih Bang, dapat data dari timnya kan. Joko Pitoyo katanya penggerak, pendiri gitu dia. Pengusaha juga sekarang. Nah ini yang mau aku tanya dikit nih, sebelum kita masuk ke dunia jauh, ke dunia ojol ijo-ijonya. Pengusaha nih, gimana Bang usaha sekarang, lancar Bang? Jujur aja di kondisi pandemi ini hancur. Jadi kita ada resto kecil di rumah, J Coffee namanya, Steak and Shake. Tapi belakangan karena kondisi pandemi memang agak kurang ya. Jadi belakangan saya lebih intens untuk membangkitkan lagi koperasi kita, kayak coba ternak sekarang, ternak ayam yang diberi pakan maggot, mudah-mudahan tapi di samping itu ya insya Allah itu Rahman Rahim, ada aja rezeki, nggak usah khawatir. Iya asik. Ada lagi Bang mau diceritain tentang Joko Pitoyo yang kawan-kawan nih belum kenal semua? Nggak ada, aku sama aja sama kalian, apa bedanya? Nggak ada yang berbeda. Yang justru membuat Joko Pitoyo ini kayaknya kok apa kali klan ya. Kalau aku mana ada, nggak mana klan. Jadi kawan-kawan ini yang dulu bahkan kalau ingat saya waktu aksi pertama sekali di Jati Junction, pada saat itu GJK masih di Jati Junction. Malah nggak ada ketua, bahkan nggak ada organisasi itu. Saya cuma mencatatin apa aspirasi mau kita mainkan, kemudian aku didorong masuk paret jadi ketua itu. Jadi bukan aku yang mau mencari, disorong masuk paret, dijebak. Dijebak berarti ya. Oke, kalau kita langsung masuk ke dalam dunia ojol boleh Bang? Monggo, silakan. Nah, tadi Abang udah sempat bicara aksi pertama bahkan. Kalau aku judulnya nih, aku bilang sih sejarahnya gitu loh Bang. Sejarahnya pergerakan. Oke, kalau kita mau masuk kepada sejarah organisasi pergerakan ojol di Sumatera Utara, kita cerita dulu apa yang melatar belakangi
hadirnya organisasi atau komunitas atau barisan perjuangan ojol. Sebenarnya 2016 ketika saya mengawali berprofesi sebagai ojol, sebelumnya kan saya di driver Bluebird pada saat itu. Taksi ya? Iya, taksi Bluebird. Oh berarti abang generasi kedua, 2016 nih? Ya, saya MDN. MDN. Jadi Mesa itu yang orang pertama, saya MDN. Nah, itu ketika itu saya masih di Bluebird. Cuman terasa sekali keberadaan kehadiran daripada transportasi online ini mulai menggoyang transportasi konvensional bahkan Bluebird sekalipun. Maka saya beralih ke transportasi online ini di OJK. Nah, pada saat itu kita terus-menerus dihadapkan dengan bentrok di lapangan dengan konvensional. Karena pada saat itu tentu transportasi penolakan dari Betor maupun angkot ya pada saat itu. Sehingga beberapa kali kita bentrok di depan stasiun itu di daerah Pancing. Ya. Nah, sehingga kita rasa perlu kita membuat satu barisan organisasi untuk bisa saling bantu-membantu di lapangan. Selain itu 2016-2017 ya. Justru di tahun 2017-2018 ini justru pressure yang dilakukan dari aplikator terhadap mitranya sendiri. Baik itu dari naiknya performa, turunnya bonus, naiknya poin lagi. Aku Jadi, potong bang, berarti pada saat pergejolakan itu terjadi, itu kita nih menghidupin aplikator gitu. iya. Tanggapan apa? Berarti di tahun 2017 tadi aplikator nih yang kembali nyerang kita pribadi gitu kan? Ya, tadinya kita yang harus bertahan sendiri di lapangan bagaimana membesarkan aplikator, mengibarkan bendera aplikator. Setelah berkibar dan mulai ya respon masyarakat bagus, justru ya kita yang ditekan dengan gimmick-gimmick yang namanya performa, poin, bonus dan segala macam. Makanya saya rasa perlu kita bangun satu organisasi pada saat itu yang sebenarnya bukan dengan niat membangun, hanya ketika ada pressure. Jadi ceritanya itu 2017 kalau nggak salah awal, 2016 ya. Pada saat turunnya ongkos dari 15.000 ke 8.000 begitu jauhnya pada saat itu ongkos GoFood. Sehingga kawan-kawan spontan tanpa panggilan, tanpa namanya organisasi apapun langsung tumpah ribuan orang ke Jati Junction pada saat itu. Nah kemudian udah nyampe di Jati Junction, saya yang kebetulan nyampe di kumpulan pertama itu diusir sama security pada saat itu. Nggak boleh parkir di sini. Saya nggak parkir di sini. Saya nunggu kawan-kawan nih, saya bilang. Jati Junction nih abang parkir di mana? Parkir di dalam atau parkir di pinggir-pinggir? Di luar. Nah, mereka bilang nggak boleh Pak, silakan masuk. Oh kami nggak mau masuk. Ya karena kan kalau kita mau aksi. Kita bayar, gitu. Kita mau aksi ya. Pertama kita bayar, kedua kita menunggu kawan yang lain. Nggak bisa Pak. Sampai saya ribut-ribut nggak lama datang kelompok yang lain. Oh, udah sampai ribuan sampai akhirnya palang parkir pun patah. Mungkin kawan-kawan yang pada saat itu masih ingat sampai ada kalau nggak salah temporary aparat yang sempat hampir ribut dengan kita juga. Nah di situ saya melihat luar biasa. Kita dipertemukan untuk ini apa ini? Tanpa komando kok bisa ribuan orang ngumpul. Artinya ada rasa senasib, seperjuangan. Ada yang harus kita perjuangkan serius. Terus udah ngumpul dia mau ngapain? Yang mau kita sampaikan apa? Aspirasinya mana? Belum ada. Maka saya catat. Kau dari mana? Kau dari mana? Kau dari mana? Kenapa ke sini? Ini Bang, kenapa? Oke, masalah poin, masalah performa, masalah. Nah, itu ku catat. Nah, karena dicatat itu mereka, Abang aja lah yang bicara ke dalam. Ini masuk paret nih. Ini itu yang aku bilang tadi. Ini aku nggak sengaja disorong masuk paret. Didorong berarti ya. Nah, sejak saat itu kita intens untuk terus membuat langkah-langkah perjuangan, maka kita lahirkanlah satu organisasi pertama untuk transportasi online di Sumatera Utara. Itulah yang namanya Posdor 2MS. Kelompok pertama nih? Ya, itulah cikal bakal organisasi pertama yang berdiri di Sumatera Utara dengan nama Forum Solidaritas Driver Online Roda 2, Medan sekitarnya. Yang kemudian pada saat itu kita bentuk di rumah si Sangkot namanya siapa? Yang jelas Sangkot lah yang aku tahu. Rumah dia itu di Titik Kuning dekat sekolahan apa itu ya, lewat simpang Al-Falah itu, arah ke Titik Kuning arah ke Deli Tua, sebelah kanan itu. Kita rapat di sana. Pada saat itu ada Bro Jimmy, ada banyak rekan-rekan juga. Lagi-lagi saya dimasukin paret, dibuat orang tua saya calon tunggal sebagai ketua.
terbentuklah Fosdor 2MS, kemudian pada saat itu sekjennya Faisal Roni Nasution, bendaharanya kalau nggak salah dulu Andi. Bukan Andi Malarangking ya? Bukan, kalau nggak. Ini Andi PA kayaknya. Jadi setelah itu kita akte notariskan di Notaris Rudi Tua Panjaitan. Setelah kita akte notariskan, kita daftarkan di PN dan kita daftarkan Kesbangpol pada saat itu, walaupun karena kan untuk daftar di Kesbangpol itu prosesnya juga lama. Itu di tahun berapa, Bang? 2017 kalau nggak salah ya, 2017 awal atau 2016. 2017 berarti. ya. Itu masuk berdirinya Fosdor, terus didaftar di Kesbangpol sama PN. Ya. Yang jelas yang saya iringi sampai notaris, kemudian di PN. Bangpol saya serahkan kepada Sekjen pada saat itu. Oke. Kalau aku sebut beberapa nama, Bang. Boleh, Bang ya? Silahkan, monggo. Beberapa nama sebesar apa atau seterkait apa, Bang, di dalam nama-nama ini? Yang pertama aku sebut tadi, Abang udah sebut Fosdor 2MS. Yang kedua ada Ado, ada PAS Indonesia, The Boss, ya kan? Garda, Godams, POM bahkan, merah, putih lagi, ditambah lagi Gaspol, Oraski, sama Tekap gitu. Terkait apa, Bang, dalam nama-nama tersebut, Bang? Bodoh, panjang. Ini kayak makanya aku heran ini Bang Joko gila apa cemana ini gitu. Banyak ini gitu. Coba bayangkan sedikit, Bang. Nah, kau nyenggong gila ya. Ini nyenggong gila. Aku tuh nggak mau normal. Oke, gua berarti gitu. Tapi orang gila nggak bisa mikir kayak aku. Asik. Dengar tuh. Itu kata Rumi, kata seorang sufi yang insya Allah kita belajar jadi sufi. Oke, Bang. Jadi gini, Fosdor 2MS itu memang kebetulan aku ditunjuk kawan-kawan sebagai ketum, diamanahkan. Alhamdulillah kita mainkan. Kita berjuang dengan visi misi 2, yaitu keamanan dan kesejahteraan kawan-kawan ojol, khususnya Sumatera Utara. Kemudian karena gerakan-gerakan ini dari pusat ada namanya Garda atau Gabungan Aksi Roda 2 juga mendapuk saya sebagai leader di Sumatera Utara. Pada saat itu belum ada SK-nya. SK saya turun sebagai ketua Garda Region Sumatera Utara itu 2018. Garda berarti Bapak bilang pusat Jakarta. Jakarta. Betul. Karena Garda Indonesia itu Jakarta. Kalau sini namanya Garda Sumut, Pragarda Region Sumut. Nah, kebetulan SK saya dari pusat keluar tuh 2018 yang pertama. Kemudian 2019 diperbarui sampai 2024 ini yang saya terima SK-nya. Tapi jujur Garda itu sendiri nggak pernah saya jadikan satu organisasi. Sampai hari ini belum. Jadi saya anggap saja Garda ini hanya sebagai bendera aliansi ketika kita mau tumpah. Karena begini bro, ketika kita berjuang. Minum dulu, Bang, biar apa, Bang, tahu selek kan. Sebelum puasa nih. Ini kopi Triboy, Bang. Oh iya. Kopi dari penjual slow kau. Luar biasa. Lihat aja ya. Lihat aja. Oke, kita lanjutkan. Oke. Jadi Garda, tapi itu belum jadi organisasi. Kita hanya masih sebuah bendera aliansi. ya bendera. Kemudian pada saat itu Fosdor ada Bang Wage itu ketua ADU Jakarta datang ke Medan, pengen ketemu saya karena nggak tahu pada saat itu belum ada organisasi yang terbentuk di sini. Beliau ketemu saya itu di Stadion Teladan pada saat itu. Kebetulan lagi, Bang, berarti ADU ini juga dari Jakarta? Ya, ADU Jakarta. ADU juga Jakarta. Ketuanya, Garda, ya? nah, ketuanya kalau Garda itu ketuanya Bang Igun Wicaksono, ketum Igun Wicaksono. Kalau Tekap di pusat namanya Bang Ari. Kalau ADO itu Bang Wage. Kalau PAS Indonesia Bang Tio. Itu dari pusat Jakarta. Jadi ADO datang ketemu saya di Stadion Teladan, nanya-nanya gimana kalau kita buka ADO di Sumatera Utara. Saya bilang silahkan. Tapi saya masih diberi mandat untuk memimpin Fosdor 2MS. Jadi kalau ADO yang lebih, pada saat itu kan sudah hadir GBR ya? Ya, GRB, Pak. GRB roda 4 ya. Pada saat itu belum ada roda 2. GRB belum roda 2. Pada hadir pertama belum ada. Cuma roda 4 ya. Nah, ADO merasa penting. Karena ADO ini lebih kepada roda 4 walaupun ada roda 2-nya. Merasa penting untuk hadir di Sumatera Utara sebagai basis perjuangan. Nah, kebetulan Hermansyah pada saat itu humas di Fosdor 2MS
udah nambahin roda sepeda motor aja jadi 4. Udah pakai setir bulat. Nah, jadi udah layak lah dia untuk mimpin di ADO. Maka saya dapuk lah Herman, saya bilang sama Wage, kalau mau dirikan Sumatera Utara, naikkan Herman. Nah, selanjutnya bagaimana perkembangan ADO, saya nggak begitu mencampuri. Kemudian beberapa saat kemudian ada mungkin perpecahan atau perbedaan pendapat di dalam ADO, sehingga sebagian dari ADO yang memang bagian itu kawan-kawan saya juga minta dirikan satu organisasi yang kebetulan dapat respon dari pusat itu PAS Indonesia. Oh, PAS lagi. PAS Indonesia. Dari Jakarta. Dari Jakarta juga. Ya. Berdirinya di sini juga ada campur tangan saya. Mas Tio sempat ketemu saya pada saat itu, saat deklarasi juga. Kemudian saya pun mulai beralih nih ke roda 4. Sempat saya beralih ke roda 4. Karena saya kan punya akun GJK, roda 2. Roda 2 ya. Saya mau ngambil roda 2 lagi di GRB. Buat apa gitu. Saya ambil GRB-nya roda 4. Cuman pada saat itu biasalah. Kita main simsalabim kan. Iya. Paham. Nah, simsalabim saya sempat rental mobil HRV-nya parkir aja kan gitu. Tapi saya mau serius gitu. Saya kebetulan pada saat itu lahirlah ada namanya GRB yang kendaraannya dari mereka. Benar, paham. Bergabunglah saya di sana. Yang ternyata di sana lagi-lagi saya merasakan pressure aplikator luar biasa. Jadi sempat itu justru yang membuat saya sangat frontal melawan kebijakan-kebijakan dari perusahaan itu. Yang di GRB? Yang di GRB, anak perusahaan dari GRB itu. Oh, berarti bukan GRB-nya, tapi anak perusahaannya tadi? Ya, tapi jajarannya lah, karena aplikasinya kan aplikasi GRB ya. Cuman unitnya dari mereka. Nah, di situ kalau yang ente tanya tadi masalah The Boss. Dari situlah barisan pemberontak GRB roda 4 tadi saya lahirkan The Boss. Berarti ADO PAS The Boss ini roda 4? Roda 4. Jadi ADO pada saat Herman saya titipkan sebagai ketua. Kalau di PAS dulu kalau nggak salah si Kaban pada saat itu saya titipkan sebagai ketua. Kalau di The Boss sendiri si Joni Sembiring. Joni yang saya mintakan. Saya penasihat. Kebanyakan saya di situ hanya penasihat saja. Walaupun lahirnya kalau di 2 ini karena Jakarta saya nggak ikut tanda tangan di notaris. Tapi kalau The Boss memang tanda tangan saya di notaris. The Boss Sumut? Sumut. Driver berbasis online se-Sumatera Utara. Se-Sumatera Utara ya. Ya. Kalau ente tanya Godams justru kalau nggak salah itu lahir 2018 atau 19 ya. Kurasa kalian lebih paham itu. Ayo Godam kapan Godam? 2019, 2020 nggak tahu. 2019 ya. 2019. Yang jelas Godams itu kan gini nih. Ketika kita berjuang ada kawan-kawan yang ingin merasa ya nggak tahu ya. Ada biasa manusia dimanapun sama. Ada yang gila ketua, ada ketua gila. Ini ketua gila. Itu udah lain ya. Oke lanjut Bang, lanjut. Ini ketua gila. Kau yang bilang tadi, kau yang start, ya kan? Iya. Kau sih bilang aku gila. Ini memang ketua gila. Oke. Tapi aku nggak gila ketua. Itu penting. Oke. Jadi karena kawan-kawan tadi ada mungkin karena dia sepeda motor mereknya Kusugi, ada yang mereknya Hamaya, itu masing-masing kan gitu. Cuman dia nggak seneng kalau ente ajak dia balapan pakai Hamaya, dia punya Kusugi kan gitu. Maka aku sering bentang Garda inilah gitu loh. Garda ini karena nggak aku buat organisasi supaya yolah forever kita jadi satu dulu lah. Nggak ada ketua di sini, ini hanya aliansi begitu. Nah, tapi kawan-kawan ingin berdiri. Pada saat itu berfadli ya ngajak saya pengen ngediriin satu organisasi baru. Kalau nggak salah namanya Gerbang 1 pada saat itu. Fadli Ali Bang ya? Fadli Ali nggak tahu Ali Beno apa nggak tahu itu. Itu si Fadli ngajak saya. Kemudian yang kedua kita diskusi di Jet Kupi. Jet Kupi itu di Polonia, Antariksa ya. Jadi memang Godam ini luar biasa. Lahirnya di Antariksa, nggak di bumi. Nggak di bumi ya, betul. Ya. Memang betul-betul palutor ya. Luar biasa. Jadi kalau nggak salah ingat saya si Wobili lah apa namanya Godam ini. Mainkan. Bahkan ketika aksi pertama saya turun bersama Godam. Walaupun saya sebenarnya sudah mulai tuturian Dayani. Saya di belakang ngopi di samping. Mainkan. Sebentar saya nongol lagi. Mainkan gitu ya. Berarti bukan apa sih kalau
demonstrasi itu korlap artinya bukan termasuk korlapnya? Bukan, Bukan. saya hanya di belakang layar saja. Enggak, saya udah mulai coba mundur lah gitu. Kalau ente tanya POM Sumut, sebenarnya kan begini, Ini Godam habis? Kodam habis. Kodam Itu habis. artinya saya hanya ikut sampai di situ, ya lanjutkanlah. Hmm. Lanjutkanlah. Karena kita dulu sebenarnya sepakat Godam ini juga aliansi. Kita bentang hanya ketika kita mau fight dengan lembaga. Aku sebagai orang awam nih Bang, bertanya, apa sih perbedaan aliansi dengan organisasi gitu? Kalau Karena aku ada yang sebut nih, kalau yang ini nih aliansi gitu. Ah, gitu loh. Yang ini aliansi loh. Aku tuh tergabung di aliansi. Nah, tapi kalau menurut pandangan aku dari yang kamu bilang, beda aliansi dengan organisasi gitu. beda. Kalau menurut saya beda karena begini, kalau organisasi, kalau dia sebut organisasi dia kembali lagi organisasi apa nih? Kalau organisasi yang sifatnya kolektif kolegial, itu mungkin yang di pikiranmu aliansi. Kalau aliansi, jadi gabungan dari semua organisasi maupun komunitas hanya untuk satu tujuan tertentu kita fight bareng, ngumpul, ya. Habis kita bubar, tapi bendera kita lipat lagi simpan di lemari. Kapan kita mau fight lagi itu? Oh, Tetapi berarti tidak kita jadikan satu badan hukum atau kita buat akte notarisnya dan enggak. Tapi kalau menjadi organisasi kolektif kolegial, seumpama Godam ingin dijadikan satu organisasi kolektif kolegial, artinya dia nggak boleh orang pribadi masuk ke Godam. Seperti Fosdor 2MS juga gitu, Garda juga begitu. Untuk masuk ke Garda itu wajib komunitas. Jadi bawa pasukanmu ke sini. berarti Jadi, kalau single factor nggak boleh? nggak bisa. Nggak bisa. Nggak Memang bisa. harus ada. Iya. Komunitas dia Itu dulu. namanya kolektif kolegial. Jadi organisasi kolektif kolegial yang terdiri dari beberapa komunitas. Walaupun di ART-nya tentu ada aturan berapa minimum anggota komunitas tersebut. ADRT ya? Nah, di ART-nya dia, bukan di AD-nya. Kalau ente dirikan satu organisasi, AD itu dari pemerintah, Bos. Oh, gitu Nah, ya. kalau ART kalian atur. Karena rumah tangga ya. Ya, Iya, karena iya, kalau iya. AD itu kan berdasarkan Pancasila, undang-undang bla 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 itu sudah dari pemerintah. Asik ilmu lagi nih. Oke, Bang, lanjut Bang. Tadi udah sempat lari ke POMS gitu. Ya, POM Sumut ini begini, ketika saya Ini POM atau POMS? POM, POM, POM. Sumut, putus dia. POM Sumut. Oh, POM Sumut. Ah. Persatuan Ojol apa ya? Aku pun dia lupa. Ya. Banyak kali, luar biasa. Jadi kalau POM ini jujur ini pecahan dari Fosdor 2MS karena setelah latihan dasar kepemimpinan LDK yang dilakukan oleh GJK pada saat itu di Rindam ya. Rindam Siantar. Siantar. Kebetulan yang tahap 1 aku kan didapuk sebagai pembina di sana. Jadi aku ikut ke sana, nginap juga bersama rekan-rekan di sana. Cuman aku nggak boleh ikut latihan. Kenapa gitu Bang? Takut habis binatang di sana. Apa pemburu? Iya. Jadi aku hanya ngawasin mereka. Ya paling nyemplungin si adek waktu itu adek Gondut. Emak adek nyemplung di paret. Terus siapa ya gitulah. Artinya saya ngawasin mereka. Nah dari situ saya putuskan saya tinggalkan Fosdor. Oh, berarti Foster bukan abang lagi sekarang? Tidak, Fosdor saya tinggalkan. Nah, saya lantik lah di situ sempat saya lantik, sebelumnya saya lantik si Darwin Manik. Darwin Manik sebagai ketua umum Fosdor 2MS, itu saya lantik di Pantai Sermen pada saat itu. Oh, oke. Agak seru kayaknya, agak seru. Kemudian nggak tahu bagaimana perkembangannya terjadi mungkin perbedaan pendapat lagi di dalam Fosdor 2MS sehingga rekan-rekan tadi hadir ke saya minta tolong untuk didirikan satu organisasi sendiri. Maka saya bilang ya silahkan kalau itu permintaan kalian. Cuman pesanku sama dengan pesanku terhadap PAS Indonesia dulu. Kalau kalian dirikan organisasi jangan berdiri berdasarkan rasa sakit hati. Tapi niat kalian apa? Kembali pada visi dan misi. Oke, maka berdirilah POM Sumut, kita akte notariskan juga. Jadi di akte notaris saya juga ada sign di akte, hanya sebagai pembina atau penasehat saat itu. Di POM? POM Sumut, ya. Yang kemudian sekarang saya dengar POM Sumut justru lebih handal di URC-nya. Ya, aku dengar juga sih nama URC dari POM Sumut. Ya, maka kemarin sempat saya, berapa hari yang lalu ya, saya diundang mereka rapat. Karena ada accident dengan rekannya si Budi ya. Sekarang juga sedang digalang dananya. Nah, kebetulan Bro Darwin sebagai ketua umumnya hadir, saya tegur juga. Bro, ente penasihat di URC,
dan Ketua Umum POM ini yang hebat kok URC-nya, POM-nya mana? Nah, aku sebagai penasihat atau pembina di POM Sumutnya menuntut itu gitu. Jangan hanya satu divisimu yang hebat, harus semua divisi. Divisi perekonomiannya mana? Divisi sosialnya mana? Harus tetap seimbang, Bang. Ya, itu dia. Lanjut ke Forum Merah Putih ini, Bang. Forum Merah Putih aku nggak Ini begitu. ini kalau bagi aku ya, Merah Putih ini sangat bergejolak saat itu nih. Sangat bergejolak. Sebenarnya begini, Merah Putih ini sebenarnya aku sudah, gimana? Bukan tidak mendukung, tapi aku tempo hari sudah bilang, nggak usah terlalu ngegas dulu. Kita duduk bersama dulu. Tapi kawan-kawan tetap masih mau maju, ya silakan lah. Tapi kan aku nggak begitu. Malah pada saat Goda main, aku ada di situ. Pada saat Goda main itu sampai ending, aku masih di situ. Tapi pada saat Merah Putih main, aksi, aku ada, tapi hanya beberapa menit dan aku tinggalkan. Berarti maksudnya nggak ngikuti dari sampai akhir, Bang? Enggak. Di aksi mereka ya? Ya, aku kurang respon karena apa? Karena dari awal aku selalu bilang, kalau kau menyerangnya kepada aplikator, is nothing. Nggak ada artinya. Karena aplikator dia tetap punya satu prinsip yang luar biasa hebatnya. Ini senjata pamungkasnya. You want to take it, take it. You want to leave it, leave it. Asik. Belum main pantun nih coy. Kalau main pantun gawat kalian. Ya artinya kalau kamu ambil, kalau enggak, jauh. Jadi nggak bisa kau paksakan. Nggak bisa kau paksakan kemauanmu terhadap aplikator. Posisimu hanya sebagai mitra, dan mitra yang dipermainkan dengan gimmick untuk menjadi buruh. Jadi begini bro, oke kita melebar sedikit ya. Aku kecewa. Makanya kalau aksi ketika aku ada sebagai orator di atas mobil komando, aku selalu teriakkan di kantor dewan itu, negeri ini sudah gagal menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya. Kehadiran aplikator sangat membantu meringankan beban pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Namun sayangnya pemerintah tidak langsung serta-merta mendampinginya dengan regulasi dan peraturan-peraturan yang membuat kita semua nyaman dan aman. Tetapi justru seperti pembiaran. Nah di situ kita dari Fosdor 2MS sampai ke Garda terus fight, mungkin saya kalau aksi lebih 6 kali ya, 7-8 kali mungkin saya ada. RDP mungkin lebih dari 5 kali, rapat dengar pendapat di kantor dewan. Bahkan yang terakhir saya dengan The Boss itu sampai ke PN, sampai ke Komnas HAM, sampai ke Ombudsman, sampai ke KPPU, yang mungkin kalau rekan-rekan lihat di YouTube ada berita tentang GRB dengan tuntutan KPPU itu juga saya dengan rekan-rekan yang fight sampai ke sana. Kenapa? Kita melihat segala peraturan atau perlindungan hukum terhadap kita akar rumput ini, ojol maupun driver roda 4, tidak benar-benar konkret gitu. Satu contoh, kita bilanglah Permen tahun 2019, nomor 12 tahun 2019 yang sempat kita ributkan tempo hari di Hotel Santika ya. Karena dari ricuh tuh Bang ya? Ya ricuh itu. Itu ricuh kenapa? Karena dari awal kan sejak 2016 kita fight. Bagaimana kita ribut dengan Betor, kita minta ada regulasi. Ingat, Betor itu punya dasar hukum. Dasar hukum mereka adalah Perwal, Peraturan Wali Kota. Kita ojol ini memang sama sekali nggak punya dasar hukum sama sekali pada saat itu. Kita liar, kita gelap, kita nggak punya dasar hukum sama sekali. Maka kita tuntut lahirnya regulasi. Begitu banyaknya sampai saya dengan Faisal pada saat itu sampai mencoba menyusun namanya legal drafting. Dasar untuk lahirnya satu perda itu adalah legal drafting. Jadi kita diskusi dengan akademisi, dengan pakar hukum untuk menyusun itu. Yang duitnya dari kantong sendiri gitu. Namun perjuangan itu sepertinya sia-sia karena yang dihadirkan di Hotel Santika pada saat itu orang yang nggak pernah ikut RDP, nggak ikut perjuangan itu sama sekali. Jadi bukan peraturan menterinya yang kita tolak, tapi cara mereka buat uji publik yang sengaja nggak orang yang salah dan yang sengaja kita nggak dihadirkan. Artinya saya curiga nggak lengkap, takutnya nggak lengkap. Akhirnya sia-sia ini peraturan menteri. Dan yes, itu yang terjadi. Kita lihat peraturan menteri yang turun nomor 12 tahun 2019 ini bertolak belakang dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009.
Ini tentang transportasi roda 2 yang jelas dikatakan dalam undang-undang bukan angkutan publik. Lantas bagaimana bisa ada peraturan menteri? Lah lantas aplikator tidak mau mematuhi peraturan menteri. So what? Mau apa? Toh melanggar undang-undang. Toh tabrakan dengan undang-undang. Itulah yang saya anggap sia-sia. Jadinya peraturan ada tapi tidak bisa diterapkan hukumnya karena bertabrakan dengan undang-undang itu sendiri. Makanya sampai sekarang saya menganggap perjuangan ini belum berakhir. Masih harus lanjut. Dengan gaspol, Oraski, terus tekap nih, ada lagi masih banyak nih Bang. Abang kayaknya memang gila Bang berasa ya kan. Tiga ada sekitar 12 nama nih gitu. Yang memang menyangkut pautkan ada nama Abang situ. Tunggu aku minum dulu. Boleh. Cocok. Asal ada bilang gila minum aku. Iya. Gila. Karena enggak gila, orang gila enggak bisa mikir kayak aku. Iya, betul. Cuman kita enggak mau normal. Jadi gini, kalau kau tanya Oraski, Oraski itu lahir dari perut bumi. Asik. Artinya Oraski itu memang dari pusat juga. Ya, Oraski juga dari pusat. Saya lupa nama ketua pusat. Cuman kalau di Medan memang sudah ada namanya David Banggar Siagian. Orangnya bulat, imut, lucu, memuakkan. Ini memuji atau mengejek nih Bang? Sebenarnya bukan memuji, bukan mengejek. Apa nih? Mengkiaskan lah ya? Gemes aja. Jadi David Banggar itu sobat saya, tapi jujur saya di Oraski nggak ikut campur. Saya nggak pernah ada keterlibatan saya di sana selain ketika kita main gaspol. Gaspol ini apa nih sekarang nih? Gaspol itu hanya satu event. Oraski ini ikutan bawahnya gaspol gitu? Gaspol, Oraski adalah satu organisasi. Roda 4. Roda 4 juga? Roda 4. Ya. Kalau gaspol itu hanya event yang kami buat. Kerjasama antara Oraski dengan Fosdor 2MS. Oraski dengan Fosdor 2MS bekerja sama untuk melakukan event besar pada saat itu. Ya bagi-bagi rezeki lah. Pada saat itu kita bagi-bagi 2 sepeda motor, beberapa. Oh ya ini yang di Lapangan Merdeka. Ya, di Lapangan Merdeka. Berarti gaspol ini event? Bukan sebuah organisasi, bukan sebuah perkumpulan juga ya? Gaspol itu hanya event. Berarti. Kita sepakati gaspol menjadi bendera bila mana suatu saat kita akan turun ke lapangan bersama-sama untuk roda 2 dan roda 4. Gabungan. Tapi setelah itu kita simpan benderanya. Dan alhamdulillah kita semua komit. Itu enggak kita gunakan sebagai organisasi. Kalau yang terakhir kau tanya tekap. Tekap itu di Jakarta. Polisi Bang? Bukan. Ini pertanyaan orang nih. Ini itu, tekapnya apa gitu? Tekap itu sama seperti Garda. Tim apa ya? Tim anti begal lah pokoknya. URC juga enggak? Sebenarnya? Enggak, dia lebih kepada spy. Ada URC tapi lebih kepada spy. Jadi namanya tim anti begal. Satgas lah ya. Tapi mereka lebih terkoordinir, lebih rapi dalam organisasi. Tekap ini berdiri sendiri atau ada badan besarnya? Tekap sama dengan Garda. Jadi kalau saya bilang di Jakarta itu ketua Garda itu Igun Wicaksono, sekjennya Ari nih. Ketua Tekapnya Ari, sekjennya Igun nih. Berarti mereka berdampingan? Ya. Kantornya juga satu. Jadi kantornya Garda dan kantor Tekap itu di Sumur Batu di Jakarta jadi satu. Pendirinya si Bang Igun, Bang Ari, Babe. Tapi mereka betul-betul kalau di Jakarta, bahkan kalau lihat yang di Kalimantan luar biasa. Oh sampai ke Kalimantan juga? Seluruh Indonesia. Kalau Garda, Tekap seluruh Indonesia. Sebenarnya Tekap sudah lama lahir di Sumatera Utara. Pada saat itu cuman kurang berkembang. Penyebabnya apa kira-kira Bang? Mungkin kurang sosialisasi, kurang pintar dalam memanage satu organisasi. Maka ketika saya ke Jakarta acara waktu itu saya diajak Bunda Indah ya, RKLA, persiapan deklarasi RKLA. Pada saat itu kurang 2 minggu menjelang pelantikan kalau nggak salah Pak Presiden. Jadi ada waktu saya beberapa hari main terus rutin ke kantor Garda Tekap di Jakarta sehingga saya dari sana membawa mandat untuk membangkitkan Tekap Sumatera Utara. Maka sepulang dari sana saya panggillah pengurus-pengurus Tekap rapat di J Coffee di rumah saya untuk segera mengambil langkah-langkah tegas
untuk membangkitkan tekap Sumatera Utara. Alhamdulillah tekap lah yang saya lihat mau menjalankan apa yang saya amanahkan, yang diamanahkan dari pusat juga. Artinya organisasi ini harus berjalan sesuai visi dan misi, itu yang pertama. Yang kedua harus mempunyai program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, yang secara konsisten dan terus-menerus dimainkan. Kemudian mereka juga harus, jangka pendek ini yang paling utama adalah menggandeng 4 pilar, yaitu kepolisian, pemerintahan, TNI, dan Kejati. Minimal 4 itu. Dan ini mereka jalankan. Sehingga mereka audensi, deklarasi, dan responnya sangat positif. Sampai sekarang mereka ada connected dengan 4 pilar itu. Ini tekap nih, Tekap. Ya, tekap. Jadi makanya di setiap katakan ada acara bola, ada lambang tekap sudah. Ada. Karena memang tekap berbadan hukum, bahkan punya kekuatan pers sendiri, punya kekuatan lawyer sendiri. Nah, itu memang dari pusat di backup seperti itu ya. Ada 12 tadi ya, 12 atau 11 sih gitu. Kalau bagi Bang Joko sendiri Bang, apa sih tujuan berdirinya semua tadi Bang? Tujuan bahkan misinya itu apa gitu. Jadi kenapa sampai banyak gitu? Kenapa nggak digabungin jadi satu aja gitu? Inilah manusia coy. Apa? Ini enak nih, cerita manusia ini kayak banyak. Ini 1, 2. Nah itu, manusia itu nggak akan mau dia sama masuk makhluk sosial. Ente pakai kacamata, aku mau pakai dari segan jadinya. Ya udah pakai. Jadi lah, artinya, ya. kau kan patah toples, kalau ini keren. Iya. Jadi intinya begitu. Ya manusia itu kan nggak mau sama, tapi tujuannya searah. Tujuannya searah, artinya kawan-kawan ingin keamanan dan kesejahteraan. Cuman dengan perahunya masing-masing. Ya silahkan saja. Cuman jujur, dulu cerita dulu itu luar biasa. Kita jumpa di jalan klakson, ada yang mogok saling bantu. Salam satu aspal masih berlaku. Salam satu aspal gitu luar biasa. Makanya sekarang aku akan kembali dengan garda ojol bersatu, tidak terkalahkan. Akan kita coba untuk menyatukan kembali semua itu. Walaupun kalian punya bendera masing-masing, it's okay. Aku nggak peduli dengan benderamu, tapi tujuan kita sama adalah untuk keamanan dan kesejahteraan. Aku rasa semua sama. Itu tujuan. Oke. Berarti udah agak banyak dikit nih cerita kita di sejarah gitu. Aktivitas Bang saat ini Bang, karena udah lama juga ini kita nggak nengok Bang Joko gitu. Tapi masih aktif nih di dunia Facebook aku lihat. Di Brotherhood masih sering komen. Ya, kalau untuk aktivitas aku jujur aja, aku nggak punya akun lagi. Aku nggak punya akun. Berarti nggak main di driver lagi nih? Nggak, driver nggak lagi. Karena di roda 2, roda 4 juga nggak ada? Roda 2, roda 4 nggak. Kalau roda 6 mungkin sekali-sekali pas ngeli. Jadi pensiun apa gimana sekarang nih? Pensiun dari ojol mungkin kadang-kadang ngasih kepengen kumbat juga pakai akun-akun orang kugas juga. Walaupun nggak mau dibayar. Asik. Jadi sekedar ibadah tetap. Tapi intinya begini, kenapa aku nggak mau lagi? Karena aku sudah melihat tidak adilnya. Dulu ketika kita masih di ojol awal mesti ngerasain ya, bawa pulang 600.000. Itu tahap pertama. Ya. Artinya GoFood itu dihitung 3 poin, ya. Bonusnya 50.000 5 poin. Ente bawa GoFood 2 kali aja, udah jelas lebih 1 poin. Udah dapat bonus 50.000 lain ongkos. Jadi kalau dapat customer beli pizza, kita beli juga buat di rumah. Iya benar. Sekarang cuman buka tutupnya aja cium biar nggak lupa. Ya. Sedih. Sedih Pak. Karena kawan-kawan sekarang, karena itu kenapa kita berjuang fight habis-habisan. Sampai sekarang saya masih menolak. Dari mana dasarnya GJK, GRB atau apapun namanya itu mengambil 20% dari penghasilan kawan-kawan. Asalnya dari mana dasar hitungannya. Karena nelayan aja yang nggak sekolah di laut sana, mereka keluarkan dulu amprahnya bos. Amprahnya keluarkan dulu. Belanja itu beras berapa, rokok berapa, sayur berapa, ikan, itu dihitung dulu. Nah kalau langsung mereka ambil 20% tanpa dipotong pengeluaran dulu, lah ini kan tekor. Apalagi kondisi sekarang. Kondisi sekarang ini kawan-kawan bisa dapat 1 hari sampai malam 150.000 itu good. Ya, 200 itu udah luar biasa. Luar biasa kali. Luar biasa. Nah bayangin kalau 150.000 kita hitung. Lu punya sepeda motor, cicilan sepeda motor lu berapa sebulan?
Kita bilang lah itu kan paling murah tuh 800-an ya. 800. 800. Artinya setiap hari minimal kau harus simpan 30.000. Mhm. Karena mungkin 1-2 hari kau mau off. Ya. Ya, Artinya family time ya, ada 30.000 harus kau simpan setiap hari. Kalau enggak kau akan masalah ketika dia datang nagih sepeda motormu. Kemudian bahan bakarmu 1 hari sampai malam minimal 30.000. Ya. Untuk masa sekarang ini ya. Kemudian rokokmu, makanmu di jalan, ya minum, Entertain nongkrong, lah ya, entertain, dia entertain ya ya. bukan entertain, nggak makan lu nggak mungkin sampai malam. Masa setiap mau makan kau pulang, rumahmu di Marelan, sementara kau dapat orderan daerah Johor, Iya, betul. lebih mahal ongkos mau pulang, maka itu pasti 40.000. Itu baru 100.000 baru modal. Kemudian kita hitung, ini buktinya, ini HP yang ketiga atau keempat waktu saya ngojol dulu berapa kali Masih jatuh. ada, Bang? Ya, jadi berapa kali jatuh. Jadi bayangin itu HP lagi kalau jatuh kita harus sisihkan. Kemudian uang parkirmu, olimu, pajak kendaraanmu, ini kan harus kau sisihkan. Minimal 30.000 harus ada simpananmu untuk ganti oli bulan depan, untuk bayar pajak tahun depan. Artinya ini modal loh coy. Ada yang orang mungkin lebih pintar dari saya bilang, wah orang ke kantor juga pakai sepeda motor bang. Kalau kau kerja kantor, mau jalan pakai hidung, mau pakai kepala nggak ada urusan. Kalaupun kau pakai sepeda motor kau parkir sampai kau jam pulang kerja. Tapi kalau di ojol, coba kau gendong orang. Bisa. Karena itu memang modalnya transport kendaraanmu, HP-mu, dan dirimu. Jadi ada 3 elemen yang kerja di situ. Nah ini hitung dulu modal ini baru kau boleh, jangankan 20%, 40% kau ambil. Kalau memang cukup. Ya, jadi kalau penghasilanmu 150, keluarkan dulu 130. Yang 20.000 nih bagi nih. Kau 40% ambil. 60% untuk aku. Kan begitu harusnya, fair play. Makanya dulu saya sempat ngomong di dalam satu RDP, rapat dengar pendapat di Dewan. Bahkan saya pernah, mudah-mudahan ini sampai ke Pak Ijek, Pak Wagub. Saya dulu pernah ngomong sama beliau. Kenapa enggak, di Dewan juga, di RDP saya pernah ngomong. Kenapa enggak pemerintah Sumatera Utara ini berusaha mendirikan satu BUMD atau badan usaha milik daerah. Seperti PDAM, tapi berbentuk transportasi online. Aplikasi yang BUMD. Sehingga penghasilan yang katakan 10% aja ambil, itu menjadi penghasilan asli daerah atau PAD. Dan memakmurkan masyarakat Sumatera Utara sendiri. Tapi tentu harus didampingi dengan perda atau peraturan daerah. Sehingga pendatang, GJK mau GRB, mau MX, mau Indi, mau OK, apa segalanya itu tetap harus mengikuti perda. Seumpama perda maksimal, aplikator mengambil 10%. Kan begitu? Karena perda mereka harus ikut. Nggak sanggup, caw. Medan punya. Ini BUMD Medan. Itulah yang dulu saya usulkan. Saya fight, berjuang sampai hari ini agar itu tercipta. Tapi yang muncul kan justru aplikator-aplikator swasta yang ya beda tipis. Walaupun mungkin presentasinya lebih mirip. Nah, tidak juga memberi PAD kepada Sumatera Utara begitu. Maka saya berharap pemerintah sebenarnya mau lebih smart untuk melahirkan BUMD transportasi online. Itu sudah kita usulkan kemarin. Makanya saya anggap perjuangan ini masih panjang, masih perlu fight. Kalau aku simak nih kan Bang, dari kata-kata yang terakhir ini, udah mulai masuk nih ke politik. Apakah itu yang jadi, apa sih namanya? Yang jadi alasan abang ku tengok di profil tuh pakai baju lain tuh, baju merah ku tengok. Apakah itu dia? Ini kau yang gila. Kau yang gila berarti. Kau yang gila udah berarti. Itu betul. Betul gitu ya. Coba sedikit Bang. Jadi gini, kayaknya udah agak jauh melangkah abang nih gitu. Apakah ini murni atau pure untuk ojol juga? Atau lain sendiri? Gini bos, aku sebenarnya nggak suka politik. Tadinya ya nggak suka politik. Tapi setelah aku pikir-pikir lah, kita organisasi ini juga politik. Kita berkomunitas juga politik. Kita berpolitik untuk memenangkan apa yang menjadi aspirasi kita. Nah kemudian kalau kita sampai di tengah jalan yang selama ini kita bilanglah kita parlemen jalanan. Dengan masa kita sudah menggoyang itu pintu depan, pintu Polda, pintu mana. Nah mana hasilnya? Mohon maaf, katanya ada mantan ojol yang juga sekarang duduk di baju yang warna dengan saya.
Ya bahkan sama bajunya aku rasa. Mana? Mana? Aku nggak tahu lah bang, karena bang yang sekarang sebaju nih. Belum jumpa nih. Belum jumpa bang dia, coba bang tanya lu. Nanti ku Kayak tanya. lah kawan-kawan Pasti ku di tanya. Medan ini bilang bang. Jadi begini loh. Kalau untuk kaya jangan di sini bos, salah jalan ente. Salah jalan. Tapi kalau kita biarkan mereka yang kapitalis menguasai politik, maka kita makin hancur. Kalau kau bilang apakah tujuannya ke sana? Insya Allah ke sana. Tujuannya memenangkan aspirasi anak ojol, iya, insya Allah ke sana. Itu yang akan tetap menjadi perjuangan aku. Pure atau cuman promise nih bang? Ini data orang ini yang nyari bang, kesalahan orang ini bang. Aku nggak perlu jelaskan siapa aku sama musuhku. Asik. Karena musuhku apapun ku jelaskan, dia nggak masuk kupingnya. Dan aku nggak perlu jelaskan siapa diriku sama kawan-kawan yang udah paham aku. Ngapain ku jelaskan? Mereka udah paham kok. Ya, iya. Dari awal perjuangan 2016 sampai pada saat kalau diingat 18 pada saat pembukaan Asian Games. Ketika saya diperintah oleh Ketua Igun dari pusat untuk melakukan aksi bersamaan seluruh Indonesia. Cuman saya merasa nggak layak pada saat pembukaan Asian Games ketika negeri ini perlu perhatian dunia, kita mau permalukan negeri kita sendiri. Maka aku geser ke tanggal 15. Nah, oleh karena itu saya diberi ucapan terima kasih oleh Pak Kapolda pada saat itu Pak Agus. Saya manfaatkan untuk berdirinya satu koperasi kita yang alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri. Itu namanya Kris Garda atau Kesejahteraan Ikatan Saudara Gabungan Roda 2. Berarti ini Kris Garda ini koperasi? Koperasi yang kita dirikan dari pergerakan bersama-sama. Jadi ya insya Allah kita masih konsisten dalam memperjuangkan. Saya memang gimana ya, saya punya pepatah begini loh, aku takut kau bisa bertahan dari angin topan, kau bisa bertahan dari angin badai sekalipun, jangan-jangan kau pegang handphone takut jatuh, pecah handphone kau, tapi angin sepoi-sepoi. Terbuai deh bang ya? Ngantuk deh. Tidur. Jadi insya Allah, aku driver yang sesekali kadang-kadang ada rezeki yang ngajak main golf, aku masih golf. Kadang-kadang sesekali aku masih berburu dengan Moser 3008, masih nembak. Artinya pernah punya. Ya walaupun baru gonta-ganti mobil beberapa kali, pernah. Jadi uang mungkin perlu, tapi aku tidak mau normal. Memang aku nggak normal, tapi orang gila, nggak bisa mikir kayak aku. Aku naik motor ke Bali sama istriku 21 hari pulang pergi, itu lebih nikmat buat aku. Iya benar. Ya. Jadi uang bukan segalanya bro. Tapi nggak ada uang, belum nggak bisa apa-apa. Jadi yang berbaju-baju tadi nih nggak ada lagi penjelasan sedikit. Kalau untuk itu insya Allah. Jadi begini. Nah ini biar lapar sedikit nih. Ada begitu ada tawaran beberapa, ada yang nawarin aku di baju warna ini. Kenapa aku dia kita sebut sajalah langsung solider. Karena memang dasarnya solider. Forum Solidaritas Driver Online Roda 2. Saya memang sangat solider karena aku bukan religius. Bukan orang yang religius, aku orang nasionalis. Jadi aku harus mencari partai yang nasionalis, yang betul-betul solider. Tapi karena prinsipku, kalau lihat di statusku hari ini, Soekarno pernah pesan, kalau kau jadi Islam, jangan jadi Arab. Kalau kau jadi Kristen, jangan jadi Yahudi. Kalau kau jadi Konghucu, jangan jadi Cina. Kalau kau jadi Hindu, jangan jadi India. Jadilah Indonesia. Nah, di sini kenapa aku di PSI, kenapa aku di Partai Solidaritas, karena aku lihat di sini ada tempat untuk kita berjuang. Ada space untuk kita fight. Kalau aku masuk di warna lain, aku kurang yakin. Takutnya kita hanya menjadi underbow. Suara kawan-kawan hanya dijadikan batu pengangkat daripada partainya. Bukan kitanya. Bukan kitanya. Itu yang saya khawatirkan. Bahkan saya dulu saya selalu percaya, ngapain saya suruh orang saja. Tapi nyatanya setelah di depan, ditelepon pun susah. Ini yang sering. Makanya jujur Nejar Juli sebagai ketua DPW Sumatera Utara welcome dengan saya, mengajak saya. Kebetulan memang Bro Nejar teman saya waktu muda juga, yang bolak-balik orang yang kita demon dulu di DPRD dan welcome sekali. Bang Nejar apa nih? DPW PSI Sumut? Iya, ketua PSI Sumatera Utara di bawah Bro Giring. Ya, Bro Giring untuk Giring Niji nih ya? Giring Niji untuk
pusat DPP, kalau untuk DPW-nya Bro Nejar Juli atau disebut Manya. Kalau mau lihat di YouTube-nya juga ada tuh. Kalau gini Bang, aku berandai sebagai orang biasa nih gitu. Seandainya nanti memang Abang memang berjalan di jalan ini gitu. Sekuat apa atau sebesar apa keyakinan Abang nggak kayak yang lain gitu. Ini tanggapan kami para ojol nih, gitu. Kalau memang tadi Abang bilang Abang sebut pergerakan Abang di sini perjuangan di ojol juga, mengatasnamakan ojol gitu. Sekuat apa Abang di sini gitu? Kalau kau tanya sekuat apa, aku nggak bisa jawab, Bro. Kenapa? Karena apakah angin sepoi-sepoi tadi nggak bisa masuk ke rumah Abang? Ah, itu yang ditakutkan juga gitu. Insya Allah begini loh, Bro. Ketika kita nggak bisa berbuat, Pinomat kita bisa berbagi. Itu prinsip. Ketika kau nggak bisa berbuat, Pinomat kau bisa berbagi. Ingat waktu GJK dulu ku terabas untuk aku minta dana CSR-nya. CSR ya? Ya, bagi dong dana CSR kalian untuk membesarkan koperasi kami. Kalian tidak bisa nih mensejahterakan mitramu. Nggak bisa. Tapi kami sudah buat nih satu tangga. Sambutlah kami dengan talimu. Berilah kami sedikit bantuan dana CSR. Artinya kalau kau nggak bisa mengambil satu kebijakan yang mensejahterakan, bagilah sedikit. Jadi aku rasa kalau aku sampai ke titik yang lebih tinggi saat sana, kalau memang kebijakan nggak bisa kita lakukan, kenapa enggak? Berbagilah sedikit. Naikkan harkat penghasilan kesejahteraan kawan-kawan. Dan ini pun kulakukan sekarang. Inilah kegiatan aku sekarang. Aku membesarkan koperasi dulu. Karena bagi aku kita mau gerak organisasi, mau demo, mau aksi, nggak ada. Ini zamannya susah. Covid pula ya? Ya, jadi lebih concern aku kepada kandang ayam koperasi kita. Kita mau buat integrated farm. Jadi kita lahirkan satu ternak yang dari hulu ke hilir. Kita produksi telur produksi DOC pembesaran, indukan, telur. Pakannya juga kita produksi sendiri dengan maggot. Kemudian vaksinnya juga kita produksi sendiri dengan alkali dan brew. Bahkan ke depan insya Allah kita buat semacam franchise untuk semua pangkalan-pangkalan ojol yang berkenan. Ayo kita buat franchise dari koperasi kita. Buka ayam kampung, ungkep, cabai hijau. Orang udah capek kali kalau ayam penyet, ayam apa. Ini kita kasih ayam kampung produksi kita sendiri yang 100% organik. Nggak kita kasih vaksin, tapi vaksinnya alami. Ini yang kita bangun dengan Randika, rekan kita. Ada beberapa, Pak Uban juga. Alhamdulillah 300 ekor semua dalam kondisi sehat sekarang. Magotnya juga bagus perkembangannya. Ya insya Allah ini terus membesar. Kemudian nanti koperasi ini akan bermain di arang batok dan transportasi. Ini insya Allah ini akan terus kita. Nah ketika kita nggak bisa memberi, paling tidak kita bisa berbagi. Itu yang harus. Berarti aktivitas saat ini selain bergabung di sebuah organisasi yang tinggi tadi Bang ya, terus juga mengelola sebuah koperasi sekarang. Iya, koperasi Kris Garda itu yang sempat stuck di 2 tahun kemarin, ini saya ambil alih. Saya ambil alih untuk kembali saya hidupkan. Saya yakin kalau kita tidak bisa saat ini untuk melawan Pinomat, kita bisa menyehatkan diri dulu, menyehatkan kawan-kawan dulu dari sisi finansial. Nah, artinya koperasi ini kita hidupkan dulu. Bang agak tegang kali, Bang agak tes lah Bang biar nggak selek Bang. Oke. Tegang kali kayak gitu ngomongnya. Aku karena kurang minum. Iya minum nggak dulu Bang? Kopi Triboy sekali lagi aku jualan. Hui. 10%. udah lewat setengah jam kita ngobrol Bang. Itulah kau ajak aku mari. Itulah dia. Karena sebuah apa ya bagi kami susah nyari abang, makanya ini sebuah momen yang harus panjang-panjang kita rasa gitu. Ini harus kepotong. Nggak bisa nih satu orang bosan nengok aku. Walaupun di sini cerita ini real ya. Ini kan media. Nggak ada yang bisa kututupin. Kalau ada kebohongan di sini pasti ada yang nanti komplain ke kalian. Jadi ini harus terbuka apa adanya. Kalau komplain kita sudah datang kemari juga. Iya, artinya harus jumpa sama aku juga. Artinya begini loh. Ini real. Yang kuceritakan ini apa adanya, apa yang ku tahu dan inilah nyatanya. Jadi kalau kepanjangan ya silakan dikat karena kamu buka berangkasku. Berangkasku ya begini. Orang ini yang nyuruh Bang, orang ini yang nyuruh. Berangkasnya memang begitu. Jadi memang di berangkasku ada mulai belati, parang, senjata api sampai ya semua ada di situ. Tank pun ada di situ.
Izin ya bro, aku kubakar dulu. Aku kalau nggak diracun paru-parunya agak apa? Iya. Kalau lah bang, kalau lah memang abang bilang tadi abang sudah nggak pensiun ya aku bilang ya walaupun sekali-sekali bermain dengan pakai akun kawan gitu. Tanggapan abang, terus harapan abang untuk dunia perojolan saat ini tuh bang, ke depannya. Apakah abang masih ikut terlibat lagi kan nantinya atau hanya dari belakang layar doang gitu? Atau hanya berdoa aja gitu? Oke, gini bro, sebenarnya aku nggak punya akun sekarang, bukan karena akun sekarang apa susahnya, tinggal download aplikasi Benar, aja. apalagi udah banyak sekarang Nah, gitu. Indie, anytime you kan bisa masuk. MXM sekarang. Oke, warna orange lagi. Bahkan yang namanya Bang Fandi, itu owner Speedjack. Ini saya di media ya, artinya beliau mungkin juga mendengar kalian ini. Fandi itu nawarin saya untuk buka kantor di sini. Jadi bukan hanya akunnya, kantornya disuruh saya yang kelola. Tapi saya kok belum tertarik ya, karena saya belum melihat ada aturan yang bagus untuk kawan-kawan ojol. Saya belum melihat ada akan menampakkan kesejahteraan ojol. Mending saya ngurus koperasi, yang jelas ada kesejahteraan untuk kawan-kawan. Jadi kalau saya mikir ke sayanya, kenapa enggak? Kalau saya megang kantor, yang jelas gaji saya dulu udah pasti. Bodoh amat perkara kalian dapat orderan nggak orderan. Tapi ya itu tadi, aku nggak normal. Walaupun aku nggak gila. Susah nih. Nah, jadi prinsipnya kalau kau tanya harapan ke depan, harapanku adalah lahirnya satu regulasi yang pasti terhadap kawan-kawan driver online ini, mau roda 4 maupun roda 2. Khususnya masalah tarif. Sebenarnya kalau kita lihat performa, poin, bonus, tai kucing lah, ini semua gimmick yang merubah status kalian sebagai mitra menjadi buruh. Bahkan kalau kalian dengar yang di Itali, mitra driver online tuh sudah jadi karyawan loh bos. Punya gaji tetap. Ini yang akan kita mainkan. Fadel Bahler, rekan kita yang di Kalimantan, Garda sana, udah main. Cuman saya mau dari sisi yang lebih elegan. Dari dalam. Kalau memang insya Allah dijadikan Allah, kita main dari dalam. Kita tekan. Agar untuk kawan-kawan driver online ini dapat bulanan pasti. Satu itu. Kedua, regulasinya yang pastilah. Jadi tarifnya berapa per kilometer. Jadi jelas ente kerja 1 hari berapa kilometer, segitu penghasilan ente. Jadi jangan dipaksa performa lagi harus game sekian. Nyatanya ketika game 20 di 19 ente digantung sampai besok nggak game-game. Kan tipu-tipu. Itu aku bilang tidak suka dengan tipu-tipu. Sependapat nggak sih bang? Kalau ini menurut aku nih, aplikator nih menciptakan sebuah permainan, gitu. Bagi kita yang gamer nih, nah gitu. Kalau drivernya aku sebut gamer gitu. Ini menurut abang sependapat nggak dengan aku? Bro, masih si Morris dulu manajer GJK. Sebut nama langsung nih ya. Aku bilang sama dia, kau mantan Bluebird, aku mantan Bluebird. Ada SOP di Bluebird, kenapa itu nggak bisa kau terapkan di dalam perusahaan ini? Dan begitulah bang dari sana. Nah, terus kalau kau nggak bisa ngapain kau jadi manajer di sini? Kalau semuanya pusat-pusat ya kau buka di pusat aja, ngapain kau buka di Medan? Pahit-pahit kita udah ngomong waktu itu, sampai berganti pimpinan sampai yang terakhir Bu. Aku nggak tahu sekarang Bu Rini ya, nggak tahu lah aku sekarang. Sekarang bukan lagi kayaknya. Bukan lagi ya. Bukan Tapi lagi. semua rasanya udah pernah berhadapan dengan aku dengan kalimat yang hampir sama. Artinya, ayolah, kalian boleh buat alasan bahwa kalian startup company, bakar uang dulu. Tapi ya jangan terus sekarang ini karena nggak adanya peraturan tadi terus ditekan habis-habisan. You want to take it, you want to leave it. Harus ada batasan kuota. Ini kan kuota, bahkan mohon maaf, ini Pak Dedi dulu pada saat Pak Dedi masih, nggak tahu sekarang masih menjabat apa enggak sebagai Ketua Kominfo Sumatera Utara. Di dalam RDP pernah saya singgung. Bapak Ketua Kominfo Sumatera Utara. Tahu nggak Bapak berapa jumlah kami? Nggak tahu loh. Seorang Ketua Kominfo nggak tahu lah, terus bagaimana mau menata? Kan itu, jadi banyak yang harus kita perbaiki. Jadi memang tugas berat, seandainya pun nggak tahu saya sanggup apa enggak. Memikul semua beban berat. Ini memang tanggung jawab masih panjang. Tapi insya Allah kita memulai. Kita harus memulai memenangkan perjuangan. Memperhatikan masalah ini dengan serius.
Kalaupun tidak, paling enggak saya harus menarik kawan-kawan yang lain naik ke atas ikut berjuang. Supaya ke depan, karena ini ke depan kita terus makin maju loh. Online ini semakin gila. Transportasi online, e-commerce, dan lain-lain akan semakin gila ini. Harus ada perlindungan, regulasi perlindungan dari pemerintah yang lebih hebat. Itu saya rasa ke depan harapan saya, supaya yang paling penting adalah kembali solid. Karena solid ini membuat kita punya bargaining power. Kita mempunyai satu daya tawar. Ojol ini luar biasa loh kompaknya. Karena kita merasa senasib, sepenanggungan. Nah, berapa rekan kita yang sudah mati di jalan. Betul. Mohon maaf ya, saya tidak mengecilkan kawan-kawan yang junior. Tetapi mereka kan nggak ngalami. Kalau melihat, cobalah lihat video-video lama. Kawan kita yang ditabrak angkot di Jakarta mati di tempat. Dipukuli, supir Bluebird dulu, termasuk Bluebird saya yang melawan klien online pada saat itu. Betor lagi, ojek pangkalan. Ini dulu betul-betul bertaruh nyawa. Kita untuk narik itu jangankan untuk cari uang. Aman bisa pulang ke rumah aja belum tentu. Nah sekarang, mohon maaf, kalian kalau ku ajak berjuang, paham nggak ini? Bahwa kita berjuang sampai segitu jauhnya, kalian tinggal nikmati, dan bagi kalian 100-150 ribu atau 50 ribu cukup. Dulu nggak begini bos. Jauh. Dulu kita pulang bisa selamat, bisa lihat anak istri aja udah alhamdulillah. Memang yang kita perjuangkan pada saat itu besar, karena kita tahu hasil kita lumayan. Layak, kita bertaruh nyawa di jalanan layak. Dan memang pantas kita lakukan. Nah, kita berjuang untuk mereka bisa eksis, artinya para aplikatornya bisa eksis. Kita nggak nyangka bahwa aplikator ini nyatanya menjadi kapitalis. Dan aku orang anti kapitalis. Asik. Kalau untuk bergabungnya seluruh driver di Medan, kita bilang sebut Medan dulu loh bang. Seberapa yakin bang untuk mempersatukan mereka semua bang? Aku tetap optimis. Dengan banyaknya sekarang kita bilang tadi abang bilang organisasi. Seberapa yakinnya Bang Joko untuk mempersatukan mereka lagi? Tanpa memandang bendera-bendera masing-masing. Aku nggak bawa lagi, aku tawarkan Garda sebagai bendera aliansi kita, sebagai bendera perjuangan gabungan aksi roda 2 atau Garda Region Sumatera Utara. Aku tawarkan, tapi bagi aku nggak penting kalau hanya menjadi satu ketua lagi atau apalah, bukan itu tujuannya. Maka lebih kepada PSI adalah jalur ojol untuk Sumatera Utara sekarang, karena aku di PSI. Ujung-ujungnya enak. Ya, karena aku harus fight habis di situ. Sekali lagi bang, ke kamera 1 bang. Harapan untuk aplikator lah bang. Untuk abang kan walaupun udah pensiun ya tadi, kepada aplikator untuk kawan-kawan yang lain. Ada nggak kira-kira sepatah 2 patah kata? Baik, untuk aplikator ini nggak terlepas dari yang besar maupun yang kecil, yang baru maupun yang lama. Artinya, it's okay, perusahaan pasti mengusahakan keuntungan sebesar-besarnya. Tapi jangan lupa bahwa kami adalah mitra, ujung tombak daripada besar suatu perusahaan aplikator. Jadi perhatikanlah kesejahteraan kawan-kawan ini. Karena kita ingat flashback ke belakang, kalian nggak ada kalau nggak perjuangan mitra-mitra di lapangan. Berapa banyak nyawa yang sudah dikorbankan di lapangan untuk membesarkan nama kalian. So, kalaupun kami tidak menikmati yang senior-senior ataupun yang ex, paling tidak adik-adik kami atau rekan-rekan ojol yang lain, tolong diperhatikan, dijaga keamanannya dari sisi asuransi, BPJS atau apapun namanya, itu lebih baik kalian kelola, kemudian kesejahteraannya. Jangan terlalu banyak gimmick-gimmick lagi, tapi kalian harus tahu standarnya UMK atau UMR itu berapa sih kecukupan untuk satu rumah tangga. Maka tolong itu diperjuangkan. Itu pesan saya untuk semua aplikator. Untuk kawan-kawan bang? Untuk kawan-kawan yang masih berjuang di jalan. Nah ini deh. Keep safely, tetap sehat, dan jangan khawatir untuk tetap bahagia. Asik, ya benar. Jangan lupa bahagia. Iya, karena bahagia itu kunci sehat. Jangan pernah membenci, karena aku tidak mau membenci seseorang, tidak mau memusuhi seseorang.
karena itu jadi penyakit sendiri nanti. Jadi bahkan kalau pernah dengar nama Johan Merdeka, Ketua Betor, pernah agak sama saya dulu waktu zaman dulu pernah. Saya bilang, bro, ente jangan benci aku, karena kalau aku di posisi ente, ya, ketika Betor tersisi, aku akan memperjuangkan pasukanku apapun yang terjadi. Dan kalau kau di posisi aku, ketika kawanku kalian pukulin, apapun mau kalian kelayani. Jadi, tapi nggak usah saling benci. Semua kita makhluk Allah. Kalau kau membenci seorang, berarti kau membenci sang penciptanya. Ada satu pesan khusus untuk Lady Ojol ya, Sri Kandi Ojol, aku salut. Mereka adalah orang-orang luar biasa sebagai kaum hawa yang berjuang di jalanan, kebanyakan single parent. Single parent ini sebenarnya sudah tugas yang luar biasa, ditambah harus menafkahi di jalanan untuk keluarganya. Jadi tetaplah semangat, tetaplah sehat, dan tetaplah bahagia. Harus ada yang memperjuangkan rekan-rekan Sri Kandi Ojol dari segala sisi, khususnya untuk keamanan dan kesejahteraan rekan-rekan ini sekalian. Sekali lagi, salut hormat saya untuk kalian semua, Lady Ojol, Sri Kandi Ojol. Semoga tetap selalu sehat, semangat, tetap bahagia. Oke. Bang, dia rindu katanya main pantun abang, bang. Main kan lah sekali 2 kali bang. Nah, rindu dia. Dia rindu katanya waktu abang tuh apa? Orasi di DPRD bang ya. Kayak mana yang kau ingat bang? Coba kayak mana yang kau ingat? Dulu tuh kalau nggak salah gini Aaron. Kita lagi aksi ya. Lagi gempur kantor gubernur pada saat itu. Lewat mobil, anak-anak perawat nih. Perawat ya? Aduh, luluh hatiku, terpaksa ku dada tanganku 0813 deh. Kapan-kapan cintamu ku balas. Ada lagi nanti Pak? Tapi ya kadang-kadang ya harus 0852. Apa tuh? Kapan-kapan kita berdua. Bang, ini kita udah mau masuk puasa bang. Kasihlah pantun untuk puasanya bang. Aku kalau berpantun nggak pandai kali, tapi yang jelas begini. Kawan-kawan, saya pesan satu. Mulai besok pagi, kalian nggak usah cari rezeki lagi. Kalau kalian cari rezeki, berarti kalian jadi Tuhan. Karena Tuhan sudah pesan, langkah rezeki, pertemuan maut urusanku. Tidak kuciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Masuk ya. Artinya kalian mengantarkan orang itu ibadah, ngantar makanan juga ibadah. Maka ketika itu ibadah, rezeki urusan Tuhan. Berarti kalau keluar rumah kita ibadah? Ibadah. Jangan jadi cari rezeki. nggak usah. Oke. Kalau terjadi apa-apa kan sedang ibadah. Kan begitu. Jadi terjadi apa-apa sedang ibadah, insya Allah sahid. Iya. Nggak usah goyang kali coy. Rezeki urusan Tuhan. Tuhan itu Rahman Rahim. Pasti ada. Ada lagi Ron? Ron? Hah? Kok malu-malu loh? Ada lagi nggak ada? Bang Lebih, ada lagi pertanyaannya? Oke, selamat menyambut puasa Ramadan 1442. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa lebih memperbaiki akhlak. Karena Rasulullah diturunkan ke bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Cuman caranya ya dengan melatih kita berpuasa, sholat. Jadi akhlak adalah segalanya. Sehebat apapun Anda, kalau akhlak Anda nggak bagus, it's nothing. It's nothing ya, sekali lagi. Oke, Kedan. Inilah perbincangan kita dengan Bang Joko Pitoyo, gitu loh. Kalau aku bilang sang legendnya ya, karena orang ini sih yang bilang juga Bang, 12 nama gitu. Dan rata-rata, walaupun ya rata-rata sih 90% ada nama Abang situ sebagai apa sih? Sebagai keterlibatan ya Abang. ya. Jangan lupa Kedan, gitu loh. Kalau ada pertanyaannya atau ada komennya, silakan tulis. Terus kalau ada saran-saran untuk bintang tamu ke depannya, jangan lupa ditulis. Jangan malu-malu, kita nggak bayar kok. Kalau nulis saya nggak bayar lah. Kasih kalian izin nulis gitu. Tapi jangan lupa like, like ya, subscribe sama share Bang ya. Betul. Oke, Bang. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ya. Dari Bang Joko kira-kira apa nih? Untuk yang baju merah. Yang baju merah kira-kira. Enggak baju merah dulu lah, baju hitam kalian dulu. Baju hitam. Ini satu luar biasa. Aku salut sama kalian. Asik. Ini bukti ya, coy. Ini bukti bahwa anak ojol itu bukan sembarangan. Jangan kecilkan diri kalian. Banyak sarjana yang karena
Iya, keterbatasan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan. Harus terjun ke ojol. Karena di ojol jujur kita nggak punya jam kerja. Kemarin Mas Suli ada bilang itu ya. Iya benar. Artinya kita punya waktu yang bebas. Nah, kita bisa mencari sedikit kebutuhan untuk rumah dengan mendadak lah tanpa harus ini. Dan ternyata anak-anak ojolnya ini loh. Mereka kreatif membuat seperti ini dan aku doakan dan aku yakin aku support habis supaya mereka lebih hebat. Amin, amin ya Allah, amin. Kalau untuk yang merah, itu jalur perjuangan kita. Kalau Anda percaya dan yakin kita sama-sama berjuang di jalur itu, aku PSI, semangat PSI. Ya. Partai Solidaritas Indonesia, insya Allah Joko Pitoyo bisa membawa suara rekan-rekan. Kalaupun tidak, Pinomat, kita harus berjuang bro. Jangan menyerah, pantang menyerah. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Asik. Oke Kidan, inilah perbincangan kita. Aku rasa udah selesai lah. Udah hampir 1 jam bang ya. Oke bang ya. Siap. Jangan nggak capek kan bang masuk kemarin kan bang? Asal jelas amplopnya nggak apa-apa. Itu tanggung jawabnya ya. Ini belum datang. Oke. Nggak ada itu. Kita lillahi ta'ala. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ojol. Ojol punya cerita.